Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, para alim ulama, pengurus Masjid Jami yang kami muliakan, kami hormati dan kami banggakan, dan kepada seluruh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah solat zuhur yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dapat mengikuti jejak langkah beliau, mengamalkan seluruh sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan, karena amalnya dilipat gandakan. Maka di mulia melanjutkan yang tadi malam, salah satu juga amal kebaikan yang terbaik kita lakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan baik, tapi di bulan Ramadan ini sangat baik di mulia, yaitu saling membantu sesama saudara-saudara muslim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya tidak beriman, tapi para ulama menafsirkan tidak sempurna imannya. Satu orang di antara kita sebelum dia mencintai saudaranya sama sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Apa-apa saja kebaikan yang ingin kita dapatkan, hendaknya kebaikan itu kita inginkan juga ada kepada saudara kita. Kalau kita itu suka punya baju ketika lebaran hari mulia, baju yang baru, maka kita pikirkan juga bagaimana tetangga kita, saudara-saudara kita, khususnya di sekitar kita pun bisa pakai baju baru ketika lebaran. Kalau kita menginginkan nanti lebaran pertama itu ada makanan di rumah kita, makanan yang enak, biasanya lontong, katupe, rendang dan sebagainya, maka tidak sempurna iman kita, kata baginda Nabi, sebelum kita menginginkan perkara yang sama itu ada di rumah saudara kita, ya rendang, katupe, lontong dan sebagainya tadi. Maka hari mereka Allah Subhanahu wa taala, di bulan inilah kita mau latihannya, training menyantuni saudara-saudara, training berbuat baik kepada jiran, tetangga, wabil khusus tadi mulia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Hayatus Sahabah di jilid 2 itu dijelaskan satu orang sahabat Nabi dan juga sepupu baginda Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tadi mulia namanya Abdullah bin Abbas. Makamnya atau kuburannya beliau ini ada di Taif. Di Taif itu ada Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, di sana beliau dikebumikan. Ada bagian, ada tempat khusus, bukan di masjidnya, ada tempat khusus di mana beliau dimakamkan. Seorang ulama besar. Ketika itu di mulia beliau sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi belum lama meninggal, sudah meninggal tapi belum lama. Beliau sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Maka datang satu orang memberikan salam dan duduk di dekat beliau duduk. Maka dijawab salamnya, kata Ibnu Abbas, wahai fulan, kamu ini terlihat murung.
kamu ini terlihat sedih, ada apa gerangan? Maka kata laki-laki tadi, wahai sepupu Rasulullah, saya ini terlilit hutang. Demi kemuliaan baginda Nabi, katanya, saya ini sudah tak mampu lagi membayarnya, berat rasanya. Maka kata Ibnu Abbas, mau tidak kamu aku bantu meringankan bebanmu? Aku akan datang kepada orang yang menghutangimu tadi. Katanya silakan. Maka langsung saja Ibnu Abbas keluar dan mengambil sendalnya. Ketika beliau keluar dari masjid, maka satu orang pemuda tadi katakan, wahai Ibnu Abbas, bukankah kamu sedang beriktikaf? Iktikaf, kenapa harus keluar masjid? Kan gitu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, tidak. Sekarang saya enggak iktikaf lagi. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama ini, berarti sebelum meninggal, ini kan baru meninggal, belum lama ini pernah bersabda, dan beliau mengatakan ini sambil menangis. Kata beliau, barang siapa yang keluar berjalan menuju kepada saudara muslimnya untuk menunaikan hajatnya, untuk memenuhi kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala atau lebih baik daripada beriktikaf 10 tahun. Bayangkan. Dilanjutkan hadirin mulia, dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari karena mencari ridha Allah, maka dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 3 parit. Yang mana 1 parit itu jaraknya, riwayat pertama mengatakan antara timur dan barat, riwayat yang kedua mengatakan antara langit dan bumi. Hadirin mulia, hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya kita menunaikan keperluan saudara muslim kita. Hadirin mulia, di antara kita ini hidup mungkin ada yang berbeda-beda, ada orang yang tinggi derajatnya, kedudukannya, ada yang biasa, ada orang kaya, ada orang yang sederhana, ya kan? Tapi umumnya kita ini mencintai yang namanya kekayaan. Kita itu cinta kepada harta. Pun banyak orang-orang terdahulu, orang-orang kaya, seperti Utsman bin Affan, orang kaya. Bahkan ada mulia 3 dari Khulafaur Rasyidin itu orang-orang yang sukses, pengusaha yang sukses. 8 daripada 10 orang yang utama daripada sahabat Asyarah Mubasyarah tadi adalah pengusaha yang sukses. Bahkan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pengusaha yang sukses. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah pengusaha yang sukses. Dan Nabi yang mulia ketika menjadi pengusaha, Nabi sukses. Walaupun Nabi ketika menjadi Nabi sederhana kehidupannya, tetapi lebih banyak suksesnya daripada sederhananya. Nah, hari ini kita mencintai kesuksesan, mencintai harta, mencintai kekayaan, tetapi kita lupa bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu yang Allah karuniakan harta. Contohnya Utsman bin Affan, ini orang kaya. Kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah atau hadis-hadis tentang sedekah, itu banyak muncul itu nama Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, banyak muncul namanya. Hadirin mulia, satu orang terlilit hutang juga, maka datang kepada baginda Nabi. Hutangnya nggak tanggung-tanggung, Pak, 3.000 dinar. 1 dinar itu kalau kita konversikan sekarang itu sekitar 4 juta kurang lebih. Kemarin awal-awal pandemi itu sampai 4 juta lebih. Kemarin sempat turun 3.900.000, taruhlah kita ratakan 4 juta. Artinya hutangnya berapa? 12 miliar. Banyak hutangnya. Kata Nabi, coba kamu datang kepada Utsman bin Affan, minta solusinya. Ya kan? Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, datang dia kepada Utsman bin Affan. Ketika dia sampai di rumah Utsman bin Affan, ternyata Utsman bin Affan sedang memarahi anaknya karena anaknya makan roti minyaknya kebanyakan. Jadi orang dulu, Pak, makan roti pakai minyak samin. Kalau kita mungkin pakai mentega, pakai selai dan sebagainya. Kamu itu nak kalau makan roti minyaknya jangan banyak-banyak, kata Utsman. Mubazir kamu. Jadi orang tadi, Pak, mau datang ke rumah Utsman tadi, masih depan pintu ragu dia. Oh, Utsman ini begitu pelit kepada anaknya. Bagaimana dia mau membantu saya ini? Tapi karena ini perintah Nabi, datang dia, diceritakan masalahnya di mulia.
Sampai di rumah Utsman bin Affan diceritakan masalahnya. Kata Utsman bin Affan, oke, tunggu di sini. Utsman bin Affan masuk ke rumah, masuk ke kamarnya, membawa 2 kantong, 2 karung ada mulia. Kepingan dinar. 1 karung berisi 3.000, 1 karung lagi berisi 3.000. Berapa totalnya? 6.000. 6.000 dinar. Kalau 3.000 12 miliar, berarti dia bawa keluar rumahnya berapa? 24 miliar. Lalu kata pemuda tadi, ini banyak kali nih tadi. 24 miliar. Saya kan cuma butuhnya 12 miliar. Ini akadnya bagaimana? Saya meminjamkah, kredit lunak, atau apa ini akadnya bagaimana? Hutang atau bagaimana? Kata Utsman bin Affan, ya kayak saya tahu hutang kamu 12 miliar. Nah ini 12 miliar untuk kamu melunasi hutang-hutangmu, dan yang ini 12 miliar lagi untuk kebutuhanmu, untuk istrimu, anakmu, beli kendaraan dan sebagainya, terserah. Akadnya gimana? Ini semuanya untuk kamu, aku sedekahkan untuk kamu. Ini Pak, orang kaya dulu itu seperti itu. Kepada anaknya dia betul-betul ketat, jangan sampai mubazir, zuhud dia, sederhana hidupnya. Tetapi kepada saudaranya royal. Nah seperti itu. Orang tadi Pak udah punya dia 24 miliar, kan dia berbentuk kepingan emas, susah itu bawanya, berat. Ya, emas 24 miliar berat bawanya. Wahai Utsman, bagaimana saya membawanya ini? Maka Utsman perintahkan dia, kamu ambil kuda di belakang rumah. Dia ambil kudanya Utsman, diambil, diikatkan sama Utsman. Itu emasnya, diikatkan, ditambahkan di kudanya, di mulia. Naik kau. Nanti kudanya bagaimana saya mengembalikannya? Kata Utsman, sama kuda-kudanya kau bawalah semuanya. Nah, seperti ini orang-orang kaya terdahulu. Satu lagi contohnya di mulia, sama masih dalam kitab Hayatus Sahabah di juz 2. Ketika turun ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah wallahu yakbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Artinya, dan siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala? Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Artinya apa? Maksudnya memberikan atau membelanjakan harta di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala akan menggantinya nanti, melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Kapan? Nanti di akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama satu orang sahabat ini Abu Dahdah. Ya Rasulullah, apakah Allah ingin meminjam sesuatu dari kami? Kata Nabi, ya. Maka kata Abu Dahdah, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengulurkan tangannya di mulia. Maka di salamnya Nabi, ya Rasulullah, kalau gitu aku pinjamkan kebunku, maksudnya aku sedekahkan di jalan Allah kebunku yang ada di tengah kota. Itu banyak pohonnya di mulia, 600 pohon kurma. Kebunnya di mulia, di tengah-tengah kebunnya itu ada telaga. Jadi kalau dulu Pak di Arab sana, kalau kebun ada mata air itu harganya jauh lebih mahal. Dan di dalam kebunnya pun ada rumahnya di mulia. Jadi dia secara tidak langsung menyedekahkan kebunnya, telaganya beserta rumah-rumahnya sekalian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima sama Nabi. Pulanglah Abu Dahdah ke rumahnya. Sampai di luar pagar dia Pak, nggak masuk ke rumah. Maka dia berteriak memanggil istrinya, ya Ummu Dahdah, ukhruj ta'al. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah. Heran istrinya, kenapa nih abang nih kok nggak masuk dia, manggil dari luar. Akhirnya istrinya pun keluar. Ummu Dahdah keluar. Ayo keluar pagar sebentar. Kata suaminya, tadi ada perintah untuk meminjamkan atau menyedekahkan harta di jalan Allah Ta'ala dari Nabi, ya kan? Firman dari Allah Ta'ala disampaikan oleh baginda Nabi di masjid. Maka aku telah menyedekahkan kebun kita ini, telaga kita beserta rumah-rumahnya. Ajib Pak, jawaban satu orang istri sahabat zaman dahulu, wanita zaman dahulu, apa katanya? Wahai Abu Dahdah, suamiku yang tercinta, ketahuilah bahwasanya inilah perbelanjaan yang terbaik. Kalau kita sekarang macam mana Pak? Kira-kira, ya kan? Masya Allah. Contohnya Pak, rapat kita pengurus masjid jami, kita mau pasang AC, ya kan? Karena masjidnya besar, maka telah ditotal dibutuhkan uang 100 juta rupiah untuk
untuk pasang AC. Nah, diumumkan sama pengurus masjid kita, Pak Dedet atau Pak Haji Kemal, diumumkan di depan, ya kan? Satu orang Pak, mentalnya, imannya, tauhidnya sama kayak Abu Dahda, mungkin. Maka dia katakan, Pak Kemal tolong julur, Pak Haji Kemal tolong julurkan tangannya. Masya Allah. Dia datang dari rumah, sholat ke masjid bawa Avanza, julurkan tangannya. Maka Pak Haji Kemal julurkan tangannya, dia salam beserta kunci mobilnya, STNK dan BPKB-nya. Ini aku serahkan Avanza second, nilainya mungkin 100 juta, cukup untuk melunasi semua AC yang akan dipasang di masjid Jami. Ketika itu pulang, diterima sama pengurus masjid, langsung pulang. Diceritakan pada istrinya, "Bang, tadi abang ke masjid pakai mobil, Bang." Ya kan? "Mana mobilnya, Bang?" "Mobilnya sudah abang sedekahkan di jalan Allah, Dek." Apa yang terjadi kira-kira, Pak? Perang Badar, Pak ya. Tapi ibu-ibu nggak perlu takut. Karena bapak-bapaknya pun tidak berani seperti ini, ya kan? Masya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ini kehidupan orang-orang terdahulu. Maka hendaknya kita mencontoh, apalagi bulan suci Ramadan yang mulia, penting untuk kita berbagi. Satu orang sahabat namanya Sa'ad, dalam hadis riwayat Bukhari yang mulia, dia ini orangnya tajir lah, kaya. Dan dia merasa kayaknya aku ini diberi kelebihan daripada orang-orang lain. Langsung Nabi bersabda, "Hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaihim bidu'afaikum." Kamu ketahui bahwasanya kamu itu diberikan rezeki dan kamu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya karena disebabkan ada orang-orang lemah di sekitarmu. Jadi hadirin Allah Taala, orang itu Pak, kalau dia dibantu sama Allah, disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya, sebab apa? Sebab di sekelilingnya ada orang-orang yang lemah. Supaya apa? Supaya dia yang mampu tadi membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir hadirin mulia, sebenarnya kalau kita membantu saudara kita, yang untung itu kita, Pak. Bukan saudara kita yang kita bantu. Yang lebih untung sekali, memang saudara kita itu untung, tetapi kita beruntung sekali hadirin mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhi." Allah akan menolong seorang hamba selagi hambanya tadi mau menolong saudaranya. Maka kalau kita bantu saudara kita, dia terbantu dan kita langsung dibantu oleh Allah. Jadi bantuan Allah ini luar biasa besar. Allah Ta'ala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghalibalakum." Kalau kita sudah mendapatkan bantuan Allah, maka pasti sukses, pasti berhasil. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan kita. Orang berusaha menjatuhkan kita, tidak bisa. Pasti bangkit, pasti sukses, pasti jaya. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kalau kita sudah dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan, tak dibantu sama Allah, walaupun semua manusia ingin membantu kita, tak berhasil. Tidak ada satupun yang mampu membantu kita. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah kita bertawakal. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi motivasi kita untuk saling membantu. Wabil khusus kepada tetangga-tetangga kita, jiran tetangga, saudara-saudara kita sekitar hadirin mulia. Kita perhatikan, apalagi di zaman-zaman 2 tahun belakangan ini mungkin ekonomi tidak stabil, maka kita orang-orang yang merasa dilebihkan oleh Allah Ta'ala, kita bantu. Anak-anak tetangga belum punya baju lebaran dan sebagainya, kita bantu sebelum mereka minta bantu. Nah, itu yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar datang daripada Allah, yang salah dari kekhilafan kita sendiri. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.